Bapak Ibu penonton yang saya hormati, jika kita melihat pola kritik terhadap Pak Prabowo, kebanyakan tentang apa? Kebanyakan tentang isi pidatonya yang kontroversial. Dan baru-baru ini muncul sebuah pidato Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ada sebuah penggilingan padi yang bisa meraup untung 2 triliun per bulan. Pak Prabowo mengatakan seperti itu karena ada laporan dari anak buahnya. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Tentu para pemirsa yang menyaksikan video tersebut menjadi tercengang dan bertanya-tanya, besar sekali keuntungan sebuah usaha penggilingan padi. 2 triliun bukan angka yang sangat kecil, tapi sangat besar. Apa benar bisa menghasilkan uang sebesar itu? Para pemirsa di dunia maya juga sedikit melontarkan kritik terhadap isi pidato Pak Prabowo, bahwa hal itu mustahil terjadi, dan kebanyakan pada berasumsi bahwa bisa jadi laporan anak buahnya Pak Prabowo yang salah. Oleh karena itu di video kali ini kita coba bedah, benarkah apa yang disampaikan Pak Prabowo tersebut? Sudah menjadi prinsip dasar di channel YouTube ini bahwa kita akan melihat sesuatu secara objektif, tidak berat sebelah. Jika pemerintah melakukan hal yang salah ya kita kritik, jika pemerintah melakukan hal yang sudah tepat ya kita dukung. Tidak seperti kebanyakan channel YouTube politik lain yang sering berat sebelah dan sering memprovokasi penonton dan rela memecah belah penonton hanya karena ingin mendapatkan penonton sebanyak mungkin dan mereka menghasilkan banyak uang. Dan kita juga membuka kemungkinan bahwa isi video-video di channel ini banyak yang harus didiskusikan. Oleh karena itu kita sangat terbuka terhadap kritik dan saran Bapak Ibu sekalian di kolom komentar. Oke, kita kembali ke topik utamanya. Banyak yang mencibir isi pidato Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ada penggilingan padi yang menghasilkan untung 2 triliun per bulan. Datanya dari mana? Jangan-jangan itu data para penjilat Pak Prabowo agar Pak Prabowo senang. Sedangkan realita di lapangan banyak petani yang kelimpungan, utang di mana-mana, harga pupuk mahal, harga jual padi yang tidak membuat kaya para petani. Tetapi kalau kita selidiki pidato Pak Prabowo tersebut, ternyata itu bukan pidato baru Pak Prabowo. Ternyata itu pidato Pak Prabowo yang sudah lama, tepatnya di tahun 2025 lalu. Dan Pak Prabowo juga dalam pidato tersebut bukan mengarah kepada penggilingan padi skala kecil seperti di tempatnya Bapak Ibu sekalian, melainkan penggilingan padi skala super besar yang bisa memproduksi jutaan ton. Dan yang lebih penting dalam pidato tersebut yang dimaksud Pak Prabowo ini bukan membicarakan tentang sebuah prestasi sebuah penggilingan padi yang menghasilkan banyak uang, tetapi sedang menjelaskan oknum-oknum nakal di balik bisnis penggilingan padi yang rela membeli padi dari petani yang kualitasnya biasa-biasa saja, kualitas medium, yang lalu digiling dan dijadikan beras dan disestempel premium, lalu dijual dengan harga yang tinggi. Oknum-oknum brengsek seperti inilah yang sangat merugikan baik para petani maupun para konsumen beras. Saya katakan saya akan sita penggilingan padi itu. Saya akan sita, saya tidak salah, saya benar. Karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Sudah kita tentukan begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Di pidato itulah kemudian Pak Prabowo memberikan contoh oknum penggilingan padi nakal, yaitu penggilingan padi yang untungnya bisa sampai 2 triliun per bulan dengan tega menipu para konsumen. Nah, disinilah letak kekeliruan para pemirsa yang menonton isi pidato Pak Prabowo tersebut. Letak di mana banyak pemirsa yang seperti cenderung kemakan berita hoax. Banyak yang mengira isi pidato Pak Prabowo itu pidato baru, padahal itu pidato yang sangat lawas. Ya enggak lawas-lawas sekali sih, 2025. Nah,
Banyak juga yang mengira sedang menjelaskan keuntungan usaha penggilingan padi, padahal itu sedang marah-marah Pak Prabowo terhadap oknum brengsek penggilingan padi skala besar yang rela menipu banyak orang agar memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Tetapi sangat wajar apabila pidato-pidatonya Pak Prabowo ini terkadang memancing kemarahan publik. Kenapa? Ya karena memang terkadang anak buah Pak Prabowo sering melaporkan data yang ngawur. Ya, sebagai contoh mantan kepala BGN yang saat ini sedang berkarat di balik jeruji besi, si Dadan. Si Dadan saat menjabat sebagai kepala BGN pernah melaporkan kepada Pak Prabowo bahwa setiap SPBG itu stoknya 3.000 ekor lele. Setiap SPBG jatahnya 1 ekor sapi. Dan yang lebih gila, si Dadan ini mengatakan bisa saja karena program makan bergizi gratis membuat 19.000 ekor sapi dipotong setiap harinya. Tentu ini pernyataan yang ngawur dan tidak sesuai realita di lapangan. 3.000 lele. 3.000 lele itu 2 kolam bioflok, Pak. Berikan, Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPBG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPBG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau beberapa anak buah yang sering memberikan laporan ngawur seakan-akan semua baik saja agar Pak Prabowo senang, dan Pak Prabowo tampaknya percaya-percaya saja tanpa di cross check secara betul-betul beneran di lapangan, ini yang masih menjadi masalah dan PR besar pemerintahnya Pak Prabowo. Ya semoga saja segera diperbaiki. Sementara itu dulu diskusi kita pada hari ini, kita lanjut besok, sampai jumpa.